Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa suara saya bisa terdengar jelas? Halo adik-adik, apa suara saya terdengar? Terdengar dok. Dengar dok. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Ini saya lihat masih 47 orang ya. Mungkin 3 menit lagi akan kita mulai. Untuk yang presentasi dari kelas A dan kelas B, apa sudah siap? Siap dok. Oke, kelas B siap. Kelas A bagaimana? Kelas A sudah siap untuk presentasinya, Dek? Baik, kita mulai saja untuk kuliah pada pagi hari ini, kuliah Higien Pangan Asal Hewan. Saya ucapkan selamat pagi adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi, sesuai dengan jadwal untuk hari ini adalah jadwal kuliah dari kelas A dan kelas B. Seperti kuliah pada waktu sebelumnya, jadi nanti dipersilahkan untuk masing-masing kelas ya menyampaikan materinya pada hari ini. Kemudian saya harapkan untuk masing-masing kelas atau masing-masing kelompok yang presentasi, tolong diberikan pertanyaan minimal 2 pertanyaan. Ya. Jadi apabila lebih dari 2 pertanyaan, dipersilahkan. Untuk kelompok kelas B tadi sudah siap. Kalau untuk kelompok kelas A bagaimana? Sudah siap, adik-adik? Kelompok kelas A bagaimana? Suara saya terdengar kan ya, Dek? Terdengar dong. Terdengar dong. Yang kelas A bagaimana? Sudah siap atau belum? Belum kayaknya. Oke, kalau gitu tadi kelas B sudah siap. Silahkan untuk kelas B bisa menyampaikan materinya. Baik, mohon izin share screen, Dok. Ya, silakan, Dek. Baik, sebelumnya selamat pagi kepada Dok Romi selaku dosen pengampu mata kuliah Hygiene Pangan asal hewan pada hari ini. Kemudian selamat pagi juga kepada teman-teman dari kelas A dan juga kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B6 akan memaparkan dan mengulas materi mengenai rumah pemotongan hewan. Mungkin bisa di next. Baik, adapun anggota kelompok kami yang berjumlah 3 orang. Yang pertama itu ada Farlin dengan NIM akhir 016, kemudian ada Sinta Saputri dengan NIM akhir 020, dan kemudian ada saya sendiri, Feby dengan NIM akhir 046. Bisa di next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik Feby, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi pada slide ini akan dijelaskan beberapa definisi. Jadi definisi pada slide ini itu berisi tentang istilah-istilah penting yang eh, sering berkaitan dengan pemotongan hewan di RPH. Yang pertama ada definisi dari rumah pemotongan hewan. Jadi RPH atau rumah pemotongan hewan adalah suatu bangunan atau kompleks yang digunakan untuk pemotongan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan juga babi yang dilakukan sesuai dengan standar. Kemudian ada RPU yaitu rumah pemotongan unggas, di mana RPU ini adalah suatu bangunan atau kompleks yang digunakan khusus untuk pemotongan unggas sesuai dengan standar yang sudah berlaku. Terus dan yang ketiga ada TPD, yaitu suatu bangunan atau kompleks untuk memproses dan mengemas produk ternak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya juga terdapat RPH darurat, yaitu fasilitas pemotongan sederhana dengan peralatan yang terbatas yang digunakan untuk memisahkan bagian yang bersih dan bagian yang tidak bersih dengan hasil daging dalam kondisi yang segar. Terus dalam pengelolaan RPH juga terdapat beberapa pihak yang berperan. Yang pertama di sini ada pengawas RPH, yaitu dokter hewan atau petugas berwenang yang mengawasi seluruh proses pengadaan daging baik di dalam maupun di luar RPH. Selanjutnya ada penanggung jawab RPH yang bertanggung jawab atas penyediaan daging yang asu, aman, sehat, utuh, dan halal. Selanjutnya ada pimpinan RPH yang bertanggung jawab secara teknis dan manajerial dalam pengolahan RPH. Selain itu, terdapat juga beberapa istilah lain yang juga penting, seperti pajak pemotongan, retribusi pemotongan, ternak potong, dan pemotongan darurat,
serta NKV. Selain itu juga ada istilah teknis dalam proses pemotongan seperti jagal, casting, stunning, pemotongan halal, pemanasan, terus ada effluent, terus ada karkas, terus ada uh, spreading, terus ada organ, ada pendinginan dan juga pembekuan. Mungkin bisa di next slide. Baik, selanjutnya itu ada persyaratan umum pendirian RPH. Yang pertama itu ada organisasi. Pendirian RPH ini harus melibatkan dan memenuhi struktur kelembagaan meliputi pemerintah pusat, direktorat terkait, dinas peternakan daerah, instansi pemerintah lain yang relevan, dan selain itu juga dalam internal RPH itu harus ada pengawas, penanggung jawab, pimpinan, dan juga staf operasional. Kemudian yang kedua itu sosial, di mana dalam artian harus mempertimbangkan kondisi masyarakat sekitar seperti adat dan kebiasaan lokal, preferensi konsumsi masyarakat, serta faktor agama, terutama terkait dengan penyembelihan dan konsumsi daging. Kemudian yang ketiga itu ada teknis. Ini berkaitan dengan aspek operasional dan juga fasilitas, seperti lokasi atau area pendirian, ketersediaan air bersih, sistem pembuangan limbah, sistem penyimpanan daging, dan juga transportasi dan juga logistik. Bisa di next. Baik, adapun kriteria dasar yang harus diperhatikan dalam mendirikan RPH, RPU, kemudian TPD. Di sini saya mengkategorikan ada beberapa. Ada dari kategori kebersihan, di mana usahakan pisahkan area bersih dan juga kotor, menjaga kebersihan permukaan, peralatan, dan juga lingkungan. Kemudian yang paling penting terapkan GMP, SSOP, dan juga NKV yang nanti akan dijelaskan next materi. Kemudian karkas tidak boleh menyentuh lantai. Tersedia juga air panas dengan klorin 20 ppm dan juga es yang mencukupi, serta pengendalian serangga dan juga rodensia, di mana hal ini juga cukup penting untuk mencegah masuknya sumber cemaran dari luar dan memutus jalur perpindahan kuman dari area kotor ke area bersih. Kemudian ada kriteria dari bangunan dan juga tata letaknya, di mana lokasinya jauh dari permukiman atau industri, dekat dengan sumber air dan juga limbah harus terkelola. Alurnya dibuat satu arah, di mana alur ternak tidak boleh sama dengan jalur daging. Kemudian ada dinding, lantai, ventilasi, pencahayaan, dan juga drainase yang harus mendukung kemudahan pembersihan. Kemudian kriteria dasar yang harus diperhatikan juga ada dari ruangan yang harus dimiliki RPH, RPU, dan juga TPD ini mencakup ruang sembelih, ada ruang pelayuan, ruang jeroan, ruang penggulitan, kandang istirahat dan juga kandang isolasi, ruang dan juga ruang pekerjaan yang harus dibedakan. Kemudian dari fasilitasnya sendiri itu harus tersedia listrik, peralatan, laboratorium, toilet bersih dan juga kantor yang terpisah, serta juga dokter hewan pengawas dan sistem penanganan limbah yang baik. Juga ada kriteria dasar dari suplai air. Harus tersedia air panas, airnya berklorin 20 ppm, ada air es, serta drainase yang lancar tanpa genangan karena air adalah media yang paling sering menyebabkan kontaminasi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, dalam mendirikan RPH, RPU, dan juga TPD ini, harus menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practice. GMP ini ditujukan untuk memastikan produk daging higienis dan juga memenuhi standar kualitas serta aman dikonsumsi masyarakat melalui hygiene pekerja dan juga fasilitasnya.
Nah, penerapannya seperti ada loker karyawan dan juga toilet untuk mencegah kontaminasi dari luar. Ada juga personil yang harus wajib memakai APD lengkap dan juga ada dapur, kemudian ada ruang produksi yang dirancang agar alur kerja tetap higienis. Baik, selanjutnya pada bagian ini kita akan membahas tentang Sanitation Standard Operating Procedure atau SOP pada RPH. Jadi dalam pelaksanaannya itu terdapat 8 persyaratan yang harus diperhatikan. Yang pertama ada keamanan pangan. Keamanan pangan ini berkaitan dengan bahan penolong seperti air dan juga es yang berhubungan langsung dengan pangan, serta permukaan peralatan yang digunakan dalam proses pengelolaan. Yang kedua, ada sanitasi. Sanitasi ini menyangkut kondisi dan kebersihan permukaan peralatan yang digunakan langsung untuk pangan, termasuk perlengkapan pengolahan, sarung tangan, dan juga pakaian kerja. Yang ketiga, ada kontaminasi silang. Artinya adanya pencegahan kontaminasi dari bahan yang tidak saniter terhadap produk, bahan kemasan, dan juga peralatan yang kontak langsung dengan pangan. Yang selanjutnya ada sanitasi karyawan. Jadi sanitasi karyawan ini meliputi kebiasaan menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci dan menyuci hamakan tangan setelah menggunakan toilet. Yang kelima ada sumber kontaminasi. Jadi perlu dilakukan pencegahan terhadap pencemaran yang berasal dari pelumas, bahan bakar, pestisida, bahan pembersih, serta kontaminasi kimiawi, fisik maupun biologis. Yang keenam ada bahan beracun. Jadi penggunaan bahan beracun harus dikendalikan dengan baik, terutama dalam hal pelabelan, penyimpanan, dan juga penggunaannya. Yang ketujuh ada kesehatan karyawan. Jadi kondisi kesehatan karyawan ini harus dikontrol karena dapat menjadi sumber kontaminasi mikroba pada pangan maupun peralatan. Dan yang terakhir ada pengawasan binatang pengganggu. Jadi lingkungan pengelolaan itu harus dijaga agar terhindar dari investasi binatang pengganggu seperti tikus, lalat, kecoa maupun binatang pengganggu lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Bisa di next slide. Baik, izin melanjutkan. Yang selanjutnya itu ada nomor kontrol veteriner. Yang pertama itu pengertiannya, nomor kontrol veteriner ini merupakan sertifikasi kelayakan usaha dengan dasar penilaian telah dipenuhinya persyaratan teknis meliputi GMP dan juga SSOP yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya. Kemudian tujuan dari nomor kontrol veteriner ini memberikan jaminan keamanan dan mutu produk kepada masyarakat, kemudian menjamin tertib hukum dan administrasi, mempermudah pengawasan pemerintah, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas usaha, dan kemudian yang terakhir itu menjamin produk sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Kemudian dasar penilaian nomor kontrol veteriner ini diberikan jika usaha telah memenuhi persyaratan teknis, yaitu GMP dan juga SSOP yang sudah dijelaskan tadi juga. Selain itu, NKV ini adalah syarat dasar untuk menerapkan sistem hazard analysis critical control point. Kemudian, adapun prosedur pengajuan dari NKV ini, apabila ekspor itu melalui Direktorat Jenderal Peternakan, kemudian apabila domestik ini melalui Bupati ataupun Wali Kota. Dan nomor kontrol veteriner ini juga memiliki masa berlaku dan juga harus ada pelaporan. Nomor kontrol veteriner ini berlaku selama 2 tahun dan harus ada pelaporan berkala tiap 3 bulan oleh dokter hewan ke pemerintah daerah. Bisa di next. Baik, selanjutnya itu ada surat keputusan Menteri Pertanian nomor 555 garing KPTS garing TN titik 240 garing 9 garing 1945
86 tentang syarat-syarat rumah pemotongan hewan dan juga usaha pemotongan hewan. Pun ketentuan umumnya itu ada beberapa pengertian. RPH itu merupakan tempat memotong hewan selain unggas itu untuk dikonsumsi. Kemudian usaha pemotongan itu kegiatan potong hewan berupa jasa ataupun sendiri. Kemudian ada daging itu bagian hewan yang dimakan oleh manusia. Nah, adapun fungsi dari RPH ini, yang pertama tempat pemotongan yang benar, kemudian pemeriksaan antemortem dan juga postmortem, kemudian monitoring penyakit, serta kontrol pemotongan hewan betina produktif. Selain itu, ada juga syarat utama RPH. Yang pertama itu ada lokasi. Lokasinya itu pastinya tidak mencemari lingkungan, baik air, tanah maupun udara. Kemudian mudah diakses kendaraan agar mempermudah angkut hewan dan juga distribusi daging. Kemudian adanya sumber air yang bersih dan juga cukup. Kemudian yang kedua itu ada fasilitas, adanya kandang penampungan untuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong, kemudian adanya ruang pemotongan dan pengolahan, serta adanya laboratorium sederhana untuk pemeriksaan Kesmafet. Kemudian yang ketiga itu ada bangunan, dipastikan bangunan higienis, kedap air dan mudah dibersihkan. Kemudian yang keempat ada peralatan, peralatannya lengkap dan juga ada air bersih. Kemudian ada SDM, itu ada dokter hewan dan juga tenaga Kesmafet. Dan yang keenam itu pemisahan eh, khusus babi itu harus terpisah untuk mencegah kontaminasi silang dan juga alasan keagamaan. Bisa di next. Baik, ini masih berlanjut. Kita selanjutnya akan masuk ke klasifikasi usaha pemotongan hewan. Nah, di sini ada 3 kategori. Yang pertama itu berdasarkan luas distribusi daging. Itu ada kelas A, itu usaha pemotongan hewan untuk ekspor. Kemudian kelas B itu usaha pemotongan hewan antar provinsi. Kelas C itu antar kabupaten dalam satu provinsi. Dan yang kelas D itu dalam satu kabupaten atau kota atau disebut lokal juga. Kemudian berdasarkan kegiatan itu ada kategori 1 itu potong hewan sendiri di RPH sendiri, kemudian kategori 2 jasa pemotongan atau potong di RPH orang lain, kemudian kategori 3 itu potong hewan di RPH orang lain. Kemudian berdasarkan pemberi izin atau sesuai kelas usaha itu ada kelas A dan B itu izin dari Direktur Jenderal Peternakan, kemudian di kelas C gubernur, kelas D ada bupati ataupun wali kota. Bisa di next. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi baik, selanjutnya adalah Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 557 garis miring keputusan garis miring TN titik 520 garis miring 9 garis miring tahun 1987 tentang syarat-syarat rumah pemotongan unggas dan usaha pemotongan unggas. Jadi yang pertama di sini ada ketentuan umum, di mana ketentuan umum ini berisi definisi-definisi, mulai yang pertama ada rumah pemotongan unggas, itu adalah satu bangunan dengan desain dengan persyaratan tertentu untuk dilakukannya pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum. Terus yang kedua, tempat pemotongan unggas atau TPU, itu adalah fasilitas pemotongan yang berskala terbatas, di mana pemotongan unggas yang dilakukannya adalah kurang dari 500 ekor per hari yang dilakukan pada wilayah tertentu. Selanjutnya adalah usaha pemotongan unggas, di mana usaha pemotongan unggas adalah kegiatan pemotongan unggas oleh perorangan atau badan usaha yang dilakukan di RPU maupun TPU milik sendiri atau pihak lain, termasuk jasa pemotongannya. Selanjutnya ada unggas. Unggas itu adalah semua jenis burung yang digunakan untuk pangan. Selanjutnya ada karkas unggas, yaitu adalah tubuh unggas setelah penyembelihan, pembuluan, dan pengeluaran jeroan serta pemisahan kepala dan juga kaki. Selanjutnya ada daging unggas, itu bagian unggas yang layak dikonsumsi, termasuk kulit, kecuali yang diawetkan selain pendinginan. Terus yang terakhir adalah giblet, di mana giblet ini adalah bagian dalam yang dapat dimakan, seperti hati, jantung, ampela, dan lain sebagainya, setelah bagian dalam tersebut dibersihkan. Mungkin bisa di next slide.
Oke, selanjutnya syarat-syarat rumah pemotongan unggas. Jadi untuk rumah pemotongan unggas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal di kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2, terdapat beberapa persyaratan, antara lain yang pertama ada lokasi. Jadi lokasi itu tidak mencemari lingkungan dan mudah diakses. Yang kedua ada kompleks RPU di mana terdapat bangunan utama, ada tempat penampungan unggas, laboratorium sederhana, tempat penanganan usus yang terpisah, terus penanganan karkas yang ditolak, tempat isolasi, terus ada fasilitas penanganan limbah serta sarana pendukung dan pagar pembatas. Yang kedua ada bangunan utama, yang ketiga ada bangunan utama. Persyaratannya itu harus memiliki pemisahan area proses, terus ada peralatan yang tidak berkarat, dinding dan lantai yang kedap air serta mudah dibersihkan, terus ventilasi dan pencahayaan yang cukup, serta tersedianya air bersih dan juga air panas. Terus yang berikut ada sumber daya manusia itu meliputi tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang kesmafet serta juru sembeli yang terampil. Terus selanjutnya untuk rumah pemotongan unggas yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan antar kabupaten atau kota madya daerah tingkat 2 dalam suatu provinsi daerah tingkat 1. Jadi pada dasarnya itu memiliki persyaratan yang sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, namun terdapat beberapa perbedaan tambahan. Seperti yang pertama untuk kompleks RPU-nya itu laboratorium itu sudah lebih lengkap dibandingkan yang sebelumnya, di mana di laboratorium itu bisa dilakukan identifikasi kuman dengan pemupukan, terus adanya tempat pemotongan darurat yang terpisah, terus ada instalasi pengelolaan limbah di mana sudah ada pemisahan limbah padat. Terus untuk bangunan utama itu adanya fasilitas pendingin karkas dan juga gilet. Mungkin bisa di next slide. Selanjutnya untuk rumah pemotong unggas yang memenuhi kebutuhan antar provinsi daerah tingkat 1, persyaratannya itu juga tetap sama seperti sebelumnya, namun dilengkapi dengan beberapa tambahan. Yang pertama untuk kompleks RPU itu laboratoriumnya itu sudah ada untuk pemeriksaan residu antibiotik, terus ada pengelolaan limbah fisik dan juga biologis, terus ada insinerator yang digunakan untuk pemusnahan karkas yang ditolak, terus ada ruang khusus ganti pakaian karyawan. Selanjutnya ada bangunan utama itu dinding dalam itu berlapis porselin. Terus selanjutnya untuk sumber daya manusia adanya dokter hewan. Terus selanjutnya ada rumah pemotongan unggas untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Persyaratan juga mengacu pada syarat sebelumnya, tetapi ada ditambah dengan fasilitas yang lebih lengkap. Yang pertama ada laboratorium untuk pemeriksaan hormon, terus ada fasilitas karyawan yang lengkap seperti ruang ganti, loker, terus ruang istirahat maupun ruang makan. Terus untuk bangunan utamanya itu sudah ada ruangan pendingin karkas, terus ada alat penyedot udara untuk pengemasan dan pembekuan cepat, terus serta adanya ruang pendingin yang dilengkapi dengan pengatur suhu dan pintu pengaman dari bahan yang tidak berkarat. Yang selanjutnya ada transportasi. Untuk transportasi itu menggunakan kendaraan yang berpendinginan untuk mendistribusikan. Mungkin bisa di next slide. Selanjutnya untuk syarat tempat pemotongan unggas itu kurang lebih yaitu sama seperti yang syarat-syarat pada rumah pemotongan unggas. Mungkin bisa di next slide. Selanjutnya pada bagian ini akan membahas tentang usaha pemotongan unggas. Jadi klasifikasinya itu dibagi atas 2, itu berdasarkan luas peredaran dagingnya, yang kedua ada jenis kegiatannya. Yang pertama berdasarkan luas peredaran daging, usaha ini dibagi menjadi beberapa kelas, mulai dari kelas A, yaitu untuk kebutuhan ekspor, kemudian kelas B, penyediaan daging
untuk antar provinsi, kelas C untuk antar kabupaten dalam satu provinsi, terakhir kelas D untuk kebutuhan dalam suatu wilayah kabupaten atau kota. Selain itu, usaha pemotongan unggas dibagi juga berdasarkan jenis kegiatannya menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama itu pemotongan unggas milik sendiri di tempat sendiri. Terus kategori kedua menyediakan jasa pemotongan untuk unggas milik orang lain. Sedangkan kategori ketiga itu melakukan pemotongan di tempat milik pihak lain. Terus selanjutnya untuk pelaksanaannya usaha ini dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha, tetapi harus tetap memiliki izin resmi. Perizinannya itu berbeda tergantung kelasnya masing-masing. Jadi untuk kelas A dan B izinnya itu dari Direktur Jenderal Peternakan, terus kelas C itu dari gubernur dan kelas D itu dari bupati atau wali kota. Mungkin bisa di next slide. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006, di mana ini tentang baku mutu air limbah bagi kegiatan rumah pemotongan hewan, di mana ketentuan umumnya air limbah rumah pemotongan hewan ini merupakan sisa kegiatan RPH berbentuk cair. Baku mutu sendiri itu adalah batas maksimum unsur atau jumlah pencemaran yang boleh dibuang ke lingkungan. Hal ini yang berlaku untuk RPH sendiri itu adalah sapi, kerbau, babi, kuda, kambing, dan juga domba. Tujuannya dari ketentuan umum dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang baku mutu air limbah ini adalah untuk menjaga kualitas lingkungan dan juga menurunkan beban pencemaran. Kemudian untuk RPH lama yang beroperasi, mengikuti kewajiban yang tercantum dalam lampiran A lalu wajib menyesuaikan ke lampiran B. Sedangkan untuk RPH yang baru beroperasi itu langsung mengikuti lampiran B sesuai dengan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman dari kelas A maupun kelas B masih memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Bisa raise hand ataupun langsung on mic, atau bisa juga dari kolom chat. Mungkin teman-teman yang masih memiliki pertanyaan dipersilakan. Oke, adik-adik silakan bisa diberikan pertanyaan, bisa secara langsung on mic ya, atau mau ditulis di kolom chat juga silakan. Baik, untuk Nilo Ayu Lestari dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nilo Lestari dengan NIM akhir 018 dari kelas B. Jadi tadi kan disebutkan bahwa salah satu syarat bangunan utama di RPU itu pemisahan area proses. Nah, kalau pemisahan ini menjadi penting, apa resiko yang dapat timbul jika tidak berjalan dengan optimal? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayu Lestari. Mungkin pertanyaannya kami tampung terdahulu karena sudah ada yang rasain juga di sini. Kepada Windu, mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Windu dengan NIM akhir 008. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui, tidak semua RPH itu memiliki fasilitas yang memadai atau lengkap. Nah, beberapa RPH itu masih memiliki keterbatasan tetapi harus beroperasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara meningkatkan sanitasi di RPH yang fasilitasnya masih terbatas? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Windu atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan, kami persilakan.
Izin bertanya. Baik, Gechan dipersilakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Chandra Sari Dewi dengan NIM akhir 037. Mengapa alur satu arah one way flow antara ternak hidup dan daging sangat penting dalam desain RPH? Baik, mohon maaf, Gechan mungkin bisa diulang pertanyaannya sekali lagi karena tadi sempat terputus juga. Baik, mengapa alur satu arah one way flow antara ternak hidup dan daging sangat penting dalam desain RPH? Apakah terdengar? Sudah terdengar jelas. Terima kasih, Gechan. Baik, mungkin saya izin menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Windu. Tadi pertanyaannya itu eh, bagaimana cara meningkatkan sanitasi di rumah pemotongan hewan yang fasilitasnya terbilang masih terbatas. Baik, sebenarnya peningkatan sanitasi di rumah pemotongan hewan dengan fasilitas terbatas itu dapat dilakukan dengan yang pertama pastinya mengoptimalkan sarana yang ada, seperti memisahkan area kotor dan juga bersih secara sederhana, serta menerapkan alur kerja satu arah untuk mencegah kontaminasi silang. Nah, kebersihan di sini juga harus dijaga melalui disinfeksi rutin menggunakan bahan yang sederhana juga, serta memastikan ketersediaan air bersih yang cukup untuk proses pencucian. Selain itu, hygiene pekerja juga penting diterapkan di sini, seperti penerapan cuci tangan, penggunaan APD, dan juga pemisahan pakaian kerja dengan pakaian dari luar. Nah, selain itu, pengolahan limbah juga harus dilakukan dengan baik agar tidak mencemari lingkungan, serta peralatan harus selalu dibersihkan dan dirawat. Dan yang paling penting di sini juga adalah edukasi dan kedisiplinan pekerja dalam menerapkan prosedur sanitasi eh, untuk sanitasi rumah pemotongan hewan ini. Sebenarnya sejatinya di sini bukan soal mahalnya fasilitas, tapi di sini juga kita mengedepankan tentang konsistensi kebersihan, kemudian alur kerja, dan juga disiplin hygiene dari pekerja itu sendiri. Mungkin dari Windu, apakah sudah bisa diterima? Sudah bisa, terima kasih, Baby. Terima kasih, Windu. Mungkin pertanyaan yang lain akan dijawab oleh rekan saya. Mungkin dipersilakan kepada rekan-rekan saya. Oke, baik, Feby. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu, di mana pertanyaannya itu adalah mengapa pemisahan area proses di RPU itu menjadi penting dan apa resiko yang dapat ditimbulkan jika hal tersebut tidak berjalan dengan optimal. Jadi pemisahan area proses di RPU itu penting karena setiap tahapan pemotongannya itu punya tingkat kebersihan yang berbeda. Ada bagian yang masih kotor seperti saat unggas masih hidup ataupun saat pengeluaran jeroan, dan ada juga bagian yang sudah bersih, yaitu karkas yang siap ditangani lebih lanjut. Jadi kalau area ini tidak dipisahkan, maka kotoran atau mikroorganisme yang dari bagian-bagian yang masih kotor tadi itu bisa berpindah ke bagian yang sudah bersih, sehingga meningkatkan resiko kontaminasi. Selanjutnya, kalau pemisahan itu tidak berjalan dengan baik, maka dampaknya itu bisa terjadi yang namanya kontaminasi silang. Jadi kalau sudah terjadi kontaminasi silang ini dapat menyebabkan juga kualitas daging menurun dan bahkan bisa membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu juga produk juga bisa tidak memenuhi standar dari keamanan pangan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah dari Ayu bisa menerima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah sangat jelas, Warlin. Terima kasih. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin
menjawab pertanyaan dari Gekchan mengenai mengapa alur satu arah antara ternak hidup dan juga daging itu sangat penting dalam desain RPH. Eh, Hampir sama seperti Fastina tadi tentang RPU, tentang kebersihan dari RPU-nya itu sendiri. Eh, Hal utama yang harus terjaga itu kan dalam produksi daging adalah kebersihannya, di mana kebersihan inilah yang menjadi jaminan penting untuk kualitas daging yang aman dikonsumsi masyarakat. Sehingga jadi dalam RPH ini ada jalur yang harus dibedakan antara jalur ternak hidup dan pembersihan, ada pemotongan untuk mencegah kontaminasi silang dari area kotor ke area bersih. Misalnya, contohnya jika alur ternak dan juga daging tercampur, itu kan kotoran dari ternak bisa berpindah ke karkas dan menurunkan kualitas serta keamanan daging. Mungkin karena itu juga desain alur satu arah ini menjadi kunci utama dari hygiene tata ruangnya. Apakah dari Gechan? Mungkin itu jawaban dari saya terkait dengan alur satu arah ini. Dari Gechan, apakah dapat menerima jawaban? Sudah, terima kasih Putri. Terima kasih, Gechan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga rekan-rekan saya yang sudah menjawab. Mungkin dari teman-teman masih memiliki pertanyaan lagi, atau mungkin dari Dok Romi ada komentar dan saran, kami persilakan. Iya, eh, bagus sekali tadi untuk pertanyaan dan jawabannya. Dan materinya tentunya tidak kalah menarik juga ya. Jadi bagus sekali. Dari melihat adik-adik memaparkan dan bertanya terkait materi pada hari ini, bisa dilihat bahwa eh, teori itu tidak sampai situ saja ya. Jadi sampai di dunia praktik, ya, terutama nanti adik-adik siapa tahu ada yang bekerja di dinas atau ditempatkan di rumah potong hewan sebagai dokter hewan yang bertanggung jawab di sana. Sejatinya, ya saya tidak ingin mengomentari jawaban yang tadi tiga jawaban itu karena sudah benar. Saya hanya ingin menekankan bahwa sebelum menjadi sebuah pangan atau produk ya, dari hewan, itu pasti melalui proses di RPH. Ya, prosesnya tadi ya tentunya proses pemotongan. Nah, untuk mewujudkan rumah potong hewan yang sesuai dengan standarnya, itu banyak hal yang perlu diperhatikan. Baik dalam aspek perizinan, administrasi, atau dari persiapan fasilitas, kemudian sumber daya manusianya, ya, dan hingga akhirnya pada saat penerapan penggunaan dari fasilitas dan SDM itu. Nah, pentingnya hygiene di dalam sebuah fasilitas dan sumber daya manusianya itu sangat mendukung hasil yang nantinya didapatkan. Jadi, sebagus apapun hewan yang mau dipotong, ya, misalnya hewannya sudah sehat, terbebas dari penyakit, intinya sudah berkualitas untuk si hewan itu, tetapi saat penanganan pemotongan atau pasca pemotongan itu tidak sesuai, maka hal tersebut sangat menjadi faktor penting dalam kualitas daging yang dihasilkan nanti. Ya. Jadi tadi sudah dijawab dengan bagus, bahkan di pertanyaan yang mungkin nomor 2 dan nomor 3 itu mirip-mirip ya. Jadi kenapa kok harus dipisahkan? Kenapa kok harus ada satu jalur antara daging dan hewan hidup itu sendiri? Ya tujuannya selain menjaga prinsip hygiene pangan itu juga menjamin keamanan pangan. Ya, tadi di presentasi yang awal-awal menekankan bahwa prinsip asuh itu harus ditekankan. Aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, dengan adanya berbagai regulasi dan itu sudah diterapkan di dalam RPH, maka yang namanya standar aman, sehat, utuh, dan halal itu bisa diwujudkan. Jadi konsumen dalam hal itu manusia yang
mengkonsumsi produk asal hewan nanti sudah merasa aman, ya, merasa aman dan tenang untuk mengkonsumsi produk asal hewan yang berkualitas. Oke, mungkin dari adik-adik mahasiswa yang lainnya masih ada pertanyaan, dipersilakan, Dik. Tadi sudah ada 3 pertanyaan, kalau mau ditambah lagi silakan, masih ada waktu. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan terkait dengan materi yang kami paparkan? Kami persilakan. Oke, kalau misalnya masih ada silakan bisa disampaikan, atau misalnya sudah dirasa jelas, bisa tolong berikan reaction positif. Baik, dokter, mungkin dari teman-teman dirasa sudah jelas dan cukup karena sudah banyak juga yang reaksi positif. Apakah kami tutup atau bagaimana nih, dok? Oke, silakan ditutup dan nanti bisa dilanjutkan dengan kelompok dari kelas A. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada rekan-rekan saya yang sudah menjawab tadi dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dan Dok Romi juga atas saran dan masukannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan ke presentasi dari kelas A. Disilakan. Silakan untuk kelompok dari kelas A. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Mungkin bisa minta tolong share screen. Baik, sebelumnya selamat pagi kepada Dok Romi selaku mata kuliah. Eh, di sini kami di kelompok A6 akan presentasikan mengenai RPH. Mungkin bisa next slide. Baik, ini merupakan anggota kelompok kami. Ada Arvila, ada Faisal, ada Richard Christopher, dan ada saya, Igede Eka Dista Pandika. Mungkin bisa next slide. Mungkin bisa dilanjutkan ke presenter selanjutnya. Baik, terima kasih Dista. Untuk definisi, beberapa istilah dalam proses pemotongan hewan perlu dipahami dengan baik karena sering menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu, istilah-istilah penting disusun secara sistemis agar lebih mudah untuk dipahami. Boleh di next slide. Yang pertama ada rumah pemotongan hewan, yaitu fasilitas berupa bangunan atau kompleks yang dirancang khusus sebagai tempat penyembelihan ternak seperti sapi, kerbau, babi, kambing, atau domba, dan juga kuda, serta pengolahan daging sesuai dengan standar yang mengacu pada CAC dan peraturan pemerintah.
Yang kedua ada rumah pemotongan unggas atau RPU, bangunan khusus untuk penyembelihan unggas seperti ayam itik dan juga kalkun, dan pengolahan daging sesuai dengan standar yang berlaku berdasarkan CAC dan regulasi pemerintah. Kemudian ada tempat penjualan daging atau TPD, yaitu fasilitas yang digunakan untuk mengolah dan mengemas produk asal ternak sebelum dipasarkan kepada konsumen. Kemudian ada RPH darurat atau desa, yaitu RPH dengan fasilitas sederhana yang difokuskan untuk memisahkan bahan asal ternak yang bersih dan tidak bersih. Maaf. Kemudian langsung dipasarkan dalam kondisi segar. Kemudian ada pimpinan RPH, yaitu individu yang bertanggung jawab secara teknis dan manajerial dalam menjamin produksi daging yang memenuhi prinsip ASUH, yaitu aman, sehat, utuh, dan juga halal. Kemudian ada retribusi pemotongan, yaitu biaya yang dikenakan atas kegiatan penyembelihan ternak sebagai bentuk imbalan jasa. Boleh di next slide? Kemudian ada ternak potong, yaitu hewan ternak seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan juga babi, yang disembelih dan dikenakan kewajiban pembayaran retribusi atau pajak. Penanggung jawab RPH, yaitu dokter hewan atau petugas yang diberi wewenang untuk memastikan seluruh proses di RPH berjalan dengan sesuai standar ASUH. Pemotongan darurat yaitu penyembelihan yang dilakukan karena kondisi ternak kritis seperti kecelakaan atau sakit berat untuk mencegah kematian atau penyebaran penyakit. Kemudian ada pemotongan halal yaitu proses penyembelihan ternak selain babi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada karkas yaitu bagian tubuh ternak setelah disembelih dan dibuang kepala, darah, kulit, organ dalam serta bagian kaki tertentu. Kemudian ada pemisahan karkas atau splitting. Pembagian karkas menjadi dua bagian sistemis, kiri dan juga kanan. Ada organ dalam yang dipisahkan dari karkas seperti hati, jantung, paru-paru, limpa, dan juga ginjal. Kemudian ada pendinginan atau chilling, penyimpanan produk ternak pada suhu 0 sampai dengan 5 derajat untuk mempertahankan kesegaran. Kemudian ada pembekuan atau freezing, yaitu penyimpanan pada suhu sekitar minus 18 Celcius untuk memperpanjang masa simpan. Boleh next slide? Selanjutnya ada persyaratan umum pendirian RPH, ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dari organisasi, yaitu pendirian RPH harus melibatkan dan memenuhi ketentuan dari berbagai instansi terkait meliputi pemerintah pusat dan Departemen Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Peternakan, provinsi atau kabupaten atau kota, instansi pemerintah lain yang relevan. Selain itu harus terdapat struktur organisasi yang jelas, mencakup pengawas, tanggung jawab, pimpinan, serta staf operasional. Lalu ada di sosialisasi, pendirian LPH perlu disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait agar memastikan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat LPH, mendukung penerapan standar kesehatan dan keamanan pangan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemotongan yang sesuai dengan aturan. Untuk teknis, RPH harus dirancang dengan sistem yang efektif dan memenuhi persyaratan teknis, antara lainnya yaitu lokasi atau area sesuai dan juga strategis, kemudian ada ketersediaan air bersih yang memadai, lalu sistem pembuangan limbah yang aman, dan fasilitas penyimpanan, transportasi, dan juga logistik daging yang higienis. Boleh di next slide? Kemudian ada aspek kebudayaan dan keagamaan. Berikut ada presentase penyembelihan ternak yang ada di ASEAN. Bisa dilihat sebagai berikut. Boleh di next slide. Kemudian ada kriteria dasar RPH. Yang pertama ada
menghindari kontak antara bahan bersih dan juga bahan kotor, menjaga kebersihan permukaan peralatan dan lingkungan, terapkan GMP, SSOP, dan NKV, pisahkan jalur penanganan daging dari area lain, pisahkan ruang pemotongan babi dan juga sapi, air panas, air berklorin, kurang lebih 20 ppm, dan es harus tersedia cukup. Kemudian pembersihan karkas tidak boleh dilakukan di lantai. Fasilitas RPH, RPU, TPD harus lengkap dan memadai. Bangunan mudah dibersihkan dan didesinfeksi. Letak bangunan, konstruksi bangunan harus kuat dan juga sesuai standar bangunan ini. Maaf, dan sesuai standar. Bangunan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, dinding mudah untuk dibersihkan dan tahan air, lantai kedap air, tidak licin dan mudah dibersihkan, atap melindungi dari panas dan juga hujan. Kemudian konstruksi bangunan harus kuat dan juga sesuai standar, bangunan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, maaf, ventilasi cukup dan juga sirkulasi udara, pintu dan kusen kuat serta mudah dibersihkan, jendela mendukung pencahayaan dan juga ventilasi, tiang kokoh dan tidak mengganggu aktivitas, kandang peristirahatan ternak tersedia, ruang pelayuan atau aging daging, pencucian isi perut, pengulitan dan juga fasilitas pekerja yang memadai, serta suplai air bersih yang tersedia dengan cukup. Boleh next slide. Kemudian di sini ada Good Manufacturing Practice atau GMP pada RPH. Tujuannya yaitu untuk menjamin keamanan pangan dan juga kualitas daging di rumah pemotongan hewan. Yang pertama itu ada dari loker karyawan, luas sesuai dengan jumlah karyawan, ventilasi dan pencahayaan cukup, terletak di area masuk pegawai atau pengunjung. Kemudian ada toilet karyawan, tidak menghadap ke ruang produksi, terpisah antara area bersih dan juga kotor, memiliki saluran khusus ke septic tank, dan lantai dan dinding kedap air mudah dibersihkan. Untuk personil, menggunakan pakaian bersih, wajib untuk menutup kepala, eh, wajib untuk memakai penutup kepala, sepatu boot, sarung tangan, dan juga masker. Dilarang memakai perhiasan dan kuku harus pendek dan bersih. Kemudian di dapur, wajib digunakan khusus untuk pemanasan air, seperti scalding atau defeathering. Kemudian ruang produksi harus memiliki ruang penyembelihan, ruang pemrosesan, ruang pendinginan atau chilling, ruang pembukuan atau freezing, laboratorium, dan saluran pembuangan limbah air. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP. Yang pertama itu ada keamanan pangan, cukup air, es, dan juga permukaan kontak pangan yang harus higienis. Kemudian ada sanitasi, yaitu peralatan dan perlengkapan kerja yang harus bersih. Kemudian juga ada kontaminasi silang yang harus dicegah untuk transfer bahan dari sanitizer ke pangan. Kemudian juga sanitasi karyawan yang membudayakan kebersihan pribadi. Ada sumber kontaminasi, yaitu hindari kontaminasi dari bahan kimia, fisik, atau biologis. Juga ada bahan beracun yang harus dihindari, kontaminasi dari bahan kimia, fisik, atau juga biologis. Eh, Kesehatan karyawan, yaitu karyawan yang sakit tidak boleh kontak dengan pangan, dan juga pengawasan hama, yaitu mencegah kehadiran tikus, salak, kecoak, dan juga yang lain. Bisa next slide. Hmm. Baik, selanjutnya juga ada nomor kontrol veteriner atau NKV yang seperti yang dijelaskan tadi, itu merupakan pengertian sertifikasi kelayakan usaha RPH, TPH, RPU, atau TPD oleh instansi Kesmafed. Kemudian tujuannya juga jaminan hukum dan juga perlindungan bagi dosen dan juga konsumen untuk mempermudah pengawasan tingkatan mutu produk dan juga syarat penerapan HACCP. Kemudian juga ketentuannya itu berlaku 2 tahun dan juga pelaporan setiap 3 kali oleh dokter hewan.
Kemudian juga permohonannya itu biasanya ke Ditjen Bina Produksi Peternakan dan juga untuk domestiknya itu ke Bupati atau Wali Kota. Dasar hukumnya juga sudah tertera. Ini bisa next slide. Nah, ini juga syarat-syarat RPU dan usaha pemotongan unggas menurut Kementan 0557 garing KPTSTN seperti yang juga ada bangunan, kemudian juga ada desain, kemudian juga ada kegiatan yang dilakukan, eh, juga sudah diatur dalam Kementan ini. Kemudian juga fungsi RPU itu juga ditetapkan sebagai tempat dilaksanakan pemotongan unggas secara benar, tempat dilaksanakan pemeriksaan antemortem juga postmortem untuk mencegah penularan penyakit, dan juga tempat untuk mendeteksi penyakit yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan juga postmortem. Kita bisa next slide. Baik juga selanjutnya itu syarat-syarat RPU dan usaha pemotongan unggas, ketentuan umumnya juga bisa sudah dilihat di layar, ada lokasi, kemudian juga akses, bangunan, lab, kemudian juga ada tempat untuk penampungan karkas dan unggas, kemudian kandang untuk isolasi, bak pengendapan limbah, ruang administrasi, ruang halaman untuk parkir, komplek RPU juga harus dipagar untuk keamanan, kemudian juga bangunan utama RPU juga sudah diatur, tata ruang dan juga tata letaknya juga harus sesuai SOP, dan juga yang terakhir itu harus mempunyai seorang dokter hewan. Oke, next slide. Saya akan lanjutkan dengan teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya itu ada syarat-syarat RPH dan usaha pemotongan hewan. Keputusan Mentan nomor 555 KPTS TN 240 9 pada tahun 1986. Yaitu ada syarat-syarat RPH. Yang pertama, lokasi yang tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan. Yang kedua, mudah dicapai atau aksesnya mudah. Yang ketiga, komplek terdiri dari ke-9 kompleks itu. Yang keempat, kompleks RPH harus dipagar untuk keamanan. Yang kelima, RPH harus memiliki peralatan yang memadai. Yang ketujuh itu ada RPH, babi harus memiliki air hangat untuk perontokan bulu. Yang ke-8, mempunyai dokter hewan. Dan ke-9, bangunan RPH, kandang atau tempat penyimpanan alat harus berbeda. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Selanjutnya, usaha pemotongan hewan. Yang pertama, menurut luasan peredaran daging. Yang kedua, ada menurut jenis kegiatan. Selanjutnya, izin usaha. Yang pertama, Direktur Jenderal Peternakan Usaha Pemotongan Hewan kelas A dan B. 2, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1, Usaha Pemotongan Hewan kelas C. Yang ketiga, Bupati atau Wali Kota, Usaha Pemotongan Hewan kelas D. Boleh di next slide. Selanjutnya itu ada syarat-syarat RPU dan usaha pemotongan unggas. Keputusan Mentan nomor 557. Ketentuan umumnya itu RPU, bangunan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat umum. Kedua, TPU, bangunan dengan desain sebagai tempat pemotongan unggas untuk konsumsi masyarakat umum. Yang ketiga, UPU, kegiatan yang dilakukan perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan pemotongan unggas di RPU milik sendiri. Yang keempat, unggas, setiap burung yang dimanfaatkan untuk bahan pangan, ayam, bebek, angsa, dan lainnya. Yang kelima, karkas unggas, bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan, dan pengeluaran jeroan. Yang keenam, daging unggas, bagian dari unggas yang disembelih dan lazim dimakan. Yang ketujuh, giblet, beberapa organ yang lazim dimakan di daerah tertentu. Selanjutnya itu fungsi RPU. Yang pertama, tempat dilaksanakannya pemotongan unggas secara benar. 2, tempat dilaksanakannya
pemeriksaan antemortem dan postmortem untuk mencegah penularan penyakit. Yang ketiga, tempat untuk mendeteksi penyakit yang ditemukan pada pemeriksaan antemortem dan postmortem. Boleh di next slide. Selanjutnya itu syarat-syarat RPU. Yang pertama, lokasi di daerah yang tidak menimbulkan gangguan. Kedua, akses mudah. Ketiga, kompleks RPU. Yang keempat, kompleks RPU harus dipagar untuk keamanan. Dan kelima, bangunan utama RPU. Yang keenam, memiliki dokter hewan. Yang ketujuh, Juleha. Boleh next slide. Selanjutnya, syarat-syarat TPU. Yang pertama, lokasi mudah diakses, dekat pasar, dan mempunyai jalan khusus untuk membawa unggas hidup. Dua, kompleks TPU. Yang ketiga, TPU harus memiliki pagar pembatas, dilengkapi dengan tempat penyembelihan, penyucian, pembuluhan, pengeluaran jeroan, memiliki peralatan yang memadai, dinding dalam licin dan kedap air, ventilasi yang cukup, air dan penerangan yang cukup, serta persediaan air panas yang memadai. Boleh di next slide. Selanjutnya, syarat-syarat UPU. Yang pertama, UPU kelas A. Yang kedua, UPU kelas B. Yang ketiga, UPU kelas C. 4, UPU kelas A. Lalu menurut jenis kegiatannya, UPU kategori 1, yaitu UPU milik sendiri, UPU kategori 2, menjual jasa pemotongan unggas. Yang ketiga, UPU kategori 3, melaksanakan pemotongan unggas pada RPU milik orang lain. Selanjutnya, izin usaha. Yang pertama, Ditjen Peternakan mengenai usaha pemotongan unggas kelas A dan B. Yang kedua, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1, usaha pemotongan unggas kelas C. Yang ketiga, Bupati atau Wali Kota, usaha pemotongan kelas D. Boleh next slide. Selanjutnya itu ada baku mutu air limbah bagi kegiatan pemotongan hewan. Permen LH nomor 2 tahun 2006. Ketentuan umumnya itu ada dua. Yang pertama, air limbah RPH sisa kegiatan RPH berwujud cair. Yang kedua, baku mutu air limbah bagi kegiatan RPH adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang terkandung dalam air limbah kegiatan RPH yang dibuang ke lingkungan. Selanjutnya, baku mutu ini ditetapkan dengan tujuan. Yang pertama, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Yang kedua, menurunkan beban pencemaran lingkungan dengan pengendalian cemaran dari kegiatan RPH. Boleh next slide. Selanjutnya, baku mutu air limbah. Yang pertama, bagi RPH yang beroperasi sebelum diberlakukannya peraturan menteri ini, berlaku mutu air limbah pada lampiran A. Yang bisa dilihat pada gambar ini. Boleh next slide. Selanjutnya, bagi RPH yang beroperasi setelah diberlakukannya peraturan menteri ini, berlaku mutu air tercantum dalam lampiran B. Seperti gambar di sini, lampiran B. Boleh next slide. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Apakah Baik, ada baik. Baik, mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu bisa langsung on mic dan mengutarakan pertanyaannya atau lewat kolom chat. Terima kasih. Oke, silakan adik-adik bisa diberikan pertanyaan untuk kelompok dari kelas A. Minimal 2 pertanyaan ya. Baik, izin bertanya kepada kelompok AA6. Izin bertanya, menurut kalian bagaimana efektivitas pengawasan limbah RPH terhadap lingkungan? Apakah regulasi yang dilakukan sudah cukup ketat? Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bunda. Mungkin bisa menjawab untuk efektivitasnya itu
sudah tentunya sudah diatur dalam peraturan yang sudah ada. Namun untuk di lapangan tentunya balik lagi ke RPH rumah potong hewan masing-masing dan juga pelaksananya. Tentunya diperlukan adanya pengawasan dari tim pengawas mengenai manajemen limbah yang baik agar nantinya limbah-limbah ini tidak eh, menyebabkan kerusakan lingkungan. Meskipun ini sudah diatur, tapi untuk penerapan di lapangannya tentunya perlu untuk diadakannya pengawasan dan juga eh, pelaksanaan secara ketat agar nantinya peraturan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Bisa diterima, terima kasih. Mungkin pada penanya selanjutnya dipersilakan apabila masih ada pertanyaan. Izin bertanya. Ya, dipersilakan. Baik, saya Mada Nadia dengan NIM akhir 121. Izin bertanya mengenai GMP. Jadi bagaimana hubungan penerapan GMP itu sendiri dengan kualitas daging yang dihasilkan di RPH? Terima kasih. Baik, izin menjawab untuk GMP ini tentunya sangat penting. Terutama yang pertama itu dalam pengendalian kontaminasi mikroba, karena GMP ini menetapkan prosedur sanitasi yang ketat untuk mencegah kontaminasi serang seperti kebersihan fasilitas dan juga hygiene karyawan juga adanya manajemen suhu. Yaitu GMP ini mengatur bahwa daging harus segera didinginkan setelah proses penyembelihan untuk menghambat enzim dan juga mikroba. Suhu penyimpanan juga harus dimonitor secara konsisten agar tekstur dan warna daging tetap segar serta tidak cepat busuk. Kemudian juga GMP ini mengharuskan penggunaan material perawatan yang food grade seperti stainless steel. Kemudian juga pencegahan kontaminasi fisik dan kimia karena kualitas daging juga dinilai dari kemurniannya. Jadi GMP ini sangat penting dan juga yang tadi merupakan jawaban dari pertanyaan dari saudara Nadia. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih sudah bisa diterima. Terima kasih. Oke, ada lagi adik-adik yang mau bertanya untuk kelompok kelas A? Oke ya, tadi sudah dijawab juga. Mungkin pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 tadi, saya ingin menambahkan yang di nomor 1 tadi ya. Terkait manajemen limbah. Manajemen limbah ini memang suatu hal penting juga ya di dalam suatu industri produksi apapun itu ya. Termasuk dalam hal ini adalah produksi pangan asal hewan. Nah, di beberapa lokasi produksi ini ada beberapa proses terkait limbah itu. Ya. Intinya kalau kita bicara limbah, limbah yang dihasilkan oleh perusahaan atau dalam hal ini adalah RPH untuk memproduksi produk pangan asal hewan itu harus dimurnikan atau dinormalisasikan. Jadi sebelum limbah itu dikembalikan atau dibuang kembali ke lingkungan, ini harus mengalami atau harus menjalani proses terlebih dahulu. Prosesnya bisa dilakukan secara biologis, bisa juga dilakukan secara kimiawi. Ya. Tentunya kalau biologis ya memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan atau tanaman yang bisa menormalisasi kondisi air atau kondisi limbah. Sedangkan kalau misalnya untuk eh, menggunakan kimia, berarti digunakan zat-zat kimia di sana yang fungsinya untuk menormalisasi limbah itu, ya. Baik itu limbah cair ataupun limbah padat.
Nah, setelah dinormalisasi, jadi sistemnya itu ada, kalau biologi itu BUD, kalau kimia, chemistry berarti COD di sana. Nah, setelah dinormalisasi, limbah tersebut boleh dikembalikan ke lingkungan dengan syarat ya secara organoleptik warna, bau, kemudian kejernihan atau kekentalan atau bahkan kepadatan, ya tekstur atau konsistensi untuk yang padat itu sudah 70%, ya. Sudah 70% mendekati normalnya. Itu boleh dikembalikan ke lingkungan. Nanti sisanya 30% itu prosesnya ada di alam, ya, di lingkungannya sendiri untuk menormalisasi si limbah itu. Namun di lapangan sendiri atau di beberapa industri atau di beberapa LPH di Bali masih ada beberapa yang tidak memperhatikan pengolahan limbah ini. Ya. Dan ini tentu sangat membahayakan lingkungan. Ya, lingkungan di sekitar RPH itu atau bahkan lingkungan secara luas. Kita ambil contoh misalnya limbah cair. Limbah cair, ya, jadi limbah yang gagal untuk dimurnikan kembali di RPH itu langsung dikembalikan ke lingkungan sehingga mencemari kondisi biota di sana, ya. Dan untuk mengetahuinya, ya, apakah limbah itu berbahaya ataupun tidak, ya tentunya harus dilakukan pengujian lab. Ya, jadi biasanya nanti kalau untuk praktikum kali ini untuk S1 mungkin masih belum, ya. Tetapi nanti waktu kalian koas atau PPDH, kalian akan melakukan pengujian limbah. Jadi di rumah potong hewan itu kita ambil lokasinya sebagai objek dan nanti adik-adik waktu koas ditugasi untuk mengambil limbah tersebut di beberapa titik. Ya, mungkin standarnya adalah 3 titik, yaitu pada saat sebelum dilakukan proses manajemen limbah tadi, jadi limbah yang baru keluar dari hewan yang sudah dipotong, itu diambil sampelnya. Kemudian saat limbah ditangani secara biologis atau kimia, itu juga diambil sampelnya. Dan nanti setelah ditangani secara biologis dan kimia, itu diambil sampelnya. Nah, nanti dari 3 sampel itu pasti ada sebuah perbedaan. Ya, perbedaan yang sangat signifikan eh, antara yang abnormal dan yang normal. Ya, tentunya mengalami beberapa pengujian, baik itu dari pH-nya atau dari apa namanya, dari kekentalannya, dari organoleptiknya, macam-macam. Ya. Dan ya kalau untuk sekarang masih belum, tapi nanti waktu eh, antemortem, ya, praktikum di antemortem, postmortem itu nanti adik-adik bisa secara langsung melihat, ya, hanya melihat saja limbah itu bentuknya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa. Oke, silakan adik-adik kalau masih ada pertanyaan untuk materi RPH. Kalau masih ada pertanyaan bisa on mic atau lewat kolom chat komentar. Atau kalau misal dirasa sudah cukup dan jelas untuk materi yang disampaikan oleh kelompok A, tolong berikan reaction positif. Oke, terima kasih untuk responnya, adik. Jadi banyak yang sudah memberikan reaction positif. Jadi mungkin
bisa dianggap jelas ya untuk materi kali ini. Jadi sejatinya untuk kuliah hari ini mungkin hanya teori ya, sebatas teori, kemudian dasar-dasar yang wajib adik-adik memahami itu semuanya. Nanti untuk lebih detailnya atau bahkan lebih praktisnya, adik-adik bisa meninjau secara langsung dan nanti kita bisa diskusi bersama sewaktu praktikum RPH. Ya. Jadi sudah saya bagikan untuk jadwalnya dan tolong disiapkan untuk waktu tersebut karena waktu praktikumnya bukan di jam pagi, siang atau sore, tetapi di jam dini hari ya, tengah malam jam 12 sampai jam berapa ya? Jam 2 atau jam setengah 3. Jadi mohon dipersiapkan kondisinya dan kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin secara mendetail ingin dimengerti saat itu, ya persiapkan, catat hal itu, kemudian saat praktikum coba dicari tahu hal yang adik-adik pertanyakan itu seperti apa ya. Bisa ditanyakan waktu di RPH ke beberapa stafnya atau bahkan ke para dosen pendamping nanti ya. Salah satunya juga ada saya nanti. Oke, mungkin itu adik-adik ya untuk kuliah pada pagi hari ini ya sampai siang ya. Terima kasih untuk atensinya dan jangan lupa untuk tugasnya bisa dikumpulkan di UAS-nya masing-masing. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Ya, Dok. Terima sama-sama, kasih. Dik. Terima kasih, Dok.